Kalau kita tahu, aduh badan kok rasanya nggak enak. Tapi kalau kita nggak tahu kenapa nggak enaknya, ya gimana kita mau move on. Dan next step ini, lagi di pantai, adek aku cuma mau nyamperin kakakku ke bibir pantai. Aku teriakin, Eda, jangan kesana nanti. Aku bilang kita punya banyak peran, kita harus take care of ourselves first. Kita nggak bisa pour out of empty cup gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa dan kita jadi ujungnya jadi sakit-sakitan karena terlalu fokus sama role-nya, tapi jadi lupa neglect diri dia sendiri. Halo teman-teman Asa, hai semuanya. Di podcast kali ini kita settingan agak berbeda ya. Jadi untuk ada teman-teman yang di rumah, tapi juga ada teman-teman Asa di Anda Reserva. Yeay, bodoh tepuk tangannya. Dan di podcast kali ini kita juga akan sedikit membahas tentang mental load pada perempuan ya, terutama mungkin perempuan yang punya banyak sekali peran di kehidupannya, entah sebagai perempuan yang bekerja atau ibu rumah tangga, atau mungkin perempuan yang belum menikah tapi lagi membangun karir, pokoknya apapun itu jenisnya. Nah, hari ini kita ada Kavina Gracia di sini. Halo semuanya, I see familiar faces. Hai. Halo. Nah, jadi kan Kavina di sini juga didampingi sama Kavia ya, gitu dari Aspen juga. Nah, di sini kita akan setahun dulu nih Kavina. Aku tahu di sini pasti semua udah ngikutin Kavina, sama aku juga ikut Kavina, bahkan udah sebelum menikah ya. Tapi mungkin kita boleh nggak nih dikasih tahu, karena mungkin siapa tahu teman-teman Asa di rumah mungkin belum tahu nih Kavina tuh kira-kira tuh sebenarnya keseharian tuh kayak gimana sih sekarang? Oke, halo yang belum tahu aku perkenalkan diri dulu, aku Vina Gracia dan aku tuh makeup artist sekaligus ibu anak 2 sekarang and a wife too. Keseharian aku ya bener-bener revolves around work, terus ngurusin anak yang pertama, anak yang bayi, terus misalnya making sure the house is taken care of gitu, manage tag team sama suami, kayak gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya kesehariannya, nothing much. Happy nggak Kavina dengan semua yang dijalani, dengan kan ada tanggung jawab baru pasti ya, ada punya Betul. juga gitu. Karena kalau aku lihat kan berseliweran, kayaknya Kavina sangat menikmati nih momen-momen ini. Sangat gimana Kak? Aku sebenarnya karena ini mungkin anak kedua ya. Jujur aku lebih enjoy karena aku udah tahu what to expect kayak gitu. Terus aku juga lebih sama suami udah lebih pakem ya, kerjasamanya udah tahu. Oke, kamu tackle yang ini, aku tackle yang ini. Jadi karena itu sih. Tapi other than that mungkin postpartum kan banyak hormonal changes kayak gitu. Jadi emotionally tuh agak numb ya. Jadi lebih ke berfungsi aja, yang penting kita function gitu loh. Yang penting kita function, tapi malah jadi lebih konten ya, karena kan jadi nggak mungkin jadi nggak overthink karena udah terlalu sibuk gitu loh. Jadi nggak overthinknya nggak terlalu banyak kayak gitu. Oh, tapi emang Kavina tipikal yang overthink? Oh ya, berisik sekali kepala ini ya, karena apalagi wanita biasanya berisiknya kepalanya ya. Nah, ini menarik ya ngebahas berisik di kepala ini ya gitu. Kira-kira apa sih yang seorang Kavina Gracia overthinkingin biasanya? Banyak banget kalau sebelum tidur misalnya, biasanya sebelum tidur ya kan. Apalagi aku orangnya susah tidur. Jadi kalau sebelum tidur pasti mikirin misalnya, aduh harusnya tadi tuh aku ngurusin ini, kelupaan karena udah saking kebanyakan yang diurus. Terus aduh aku lupaan nih, oke besok jangan sampai lupa. Kadang oke biar nggak lupa, padahal udah merem nih, ambil handphone lagi deh aku chat, misalnya chat tim aku kayak jangan lupa besok ingetin aku dong tolong, kayak banyak banget gitu. Kalau nggak padahal suami aku udah tidur tapi aku tetap ngechat dia biar dia besok bangun-bangun lihat gitu, kayak besok aku harus gini, kamu jangan lupa ingetin aku, karena saking banyaknya dari kepala tuh jadi banyak lupa juga gitu. Nah, ini menarik juga ya, karena kan itu kayaknya adalah secara natural cewek-cewek ya, terutama yang udah punya anak, apalagi kayak Kavia atau juga sebagai working mom juga. Nah, dari Kavia sebagai dokter nih ngelihat ini tuh gimana sih? Oke, mungkin aku akan cukup memvalidasi ya. Sebagai seorang perempuan juga pasti akan memvalidasi. Ya, perempuan itu kalau nggak banyak berpikir kayaknya bukan perempuan kan sebenarnya. Dan kita tuh udah terbiasa melakukan banyak hal dalam satu kali waktu gitu ya. Alias multitasking. Ya, jadi kayak rasanya otak pun nggak berhenti bekerja gitu, nggak ada restnya gitu. Dan sebenarnya yang dikhawatirkan adalah itu, karena lama-lama kalau otak pun nggak ada restnya, yang bikin alarm adalah bukan otak lagi tapi tubuh gitu. Gimana tuh Kak maksudnya? Alarm tubuh tuh gimana tuh maksudnya? Oke, kayak contoh, mungkin nih kemarin kita udah baca-baca report ya punya Kavina. Memang sih dari mulai kesulitan tidur, durasi tidur itu memang
penting, tapi ternyata Kak Vina sulit mendapatkan itu dengan quality of sleep yang betul. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu gejala dari ini tubuhnya kasih alarm nih kalau ternyata otaknya nggak berhenti bekerja. Ada kalau secara medis ya, tubuh itu akhirnya melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang merupakan itu fight or flight response sebenarnya. Kalau kita ada di under tekanan, under pressure, dia ada hormon yang lepas itu adrenalin dan kortisol. Lama-lama tubuhnya itu kasih alarm. Kalau dalam jangka pendek itu sebenarnya bagus si hormon itu, kedua hormon itu bagus karena kita siap menghadapi itu, kita siap gitu. Yes, gitu. Kita siap menghadapi itu, kita akhirnya bekerja segala macam. Tapi jangka panjang performance kita kan lama-lama kan menurun gitu. Kayak misalnya ya awalnya diisi bensin banyak tapi lama-lama kan menurun ya sebenarnya mobil juga gitu. Jadi ya lama-lama kasih alarm ke tubuhnya, contoh ya nggak bisa tidur, kalau nggak lelah berlebih, kalau nggak ya meskipun misalnya bisa tidur tapi pas bangun capek, masih kerasa capek gitu, rasanya nggak berkualitas tidurnya gitu, dan itu mungkin akan mempengaruhi, masuk lagi ke teori medisnya adalah ritme sirkadian tubuh jadinya gitu. Jadi tubuh kita itu punya puncak loh sebenarnya, kapan puncaknya paling berenergi gitu. Ada orang yang morningness, eveningness-nya secara genetik itu sesuai. Jadi ketika kita bangun tidur itu adalah masuk ke energi yang paling tinggi, udah mulai naik metabolismenya. Jadi kita akan paling bersemangat dan membakar kalori itu ketika pagi ke siang gitu. Tapi ternyata kemarin aku lihat hasil genetiknya Kak Vina itu justru berbanding terbalik gitu, sama yang seharusnya. Jadi makanya ada kayak morning person, bukan betul. morning. Aku definitely a night person. Ternyata definitely a night person itu betul secara genetiknya, morningness, eveningness Kak Vina itu very poor, artinya keterbalikan. Baru mulai naik metabolismenya itu ketika dari mulai sore atau bahkan menuju malam hari gitu, dan ternyata ya terjadi kan gitu. That's why mungkin baru onnya ya night owl lah ya, dan kayak nggak bisa tidur. Selain itu ya banyak banget yang dipikirin, jadi ketika mau tidur ambil lagi HP kayak cek on lagi gitu. Ya itu salah satunya karena tubuhnya kasih alarm sih. Kayak gitu taunya. Tapi Kak Vina memang dari mungkin dari masih teenagernya tuh udah ngerasa kayak gitu, atau baru pas udah punya banyak peran kayak sekarang baru mulai ngerasa sering overthinking, susah tidur dan lain-lain? Aku sih dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil udah overthinking apa? Iya, aku tuh anak paling cengeng dari kecil. Even cuman lagi dibawa ke pantai ini, mami aku dulu suka ngomel-ngomel karena buat dia nggak make sense. Aku cuman mau di pasir kering. Aku nggak mau ke pasir basah. Aku nggak mau kena air. Aku takut harm. Itu bayangin umur 4 tahun 5 tahun udah mikirnya kayak, aduh ntar gue kenapa-napa nih kalau gue deket-deket air kayak gitu, dan aku takut berenang, kayak makanya overthinkingnya jadi banyak. Gitu. Dan aku juga nggak bisa tidur dari umur 4 tahun udah nggak bisa tidur, 4 tahun 5 tahun udah nggak bisa tidur. Jadi waktu kecil aku suka pura-pura tidur gitu, tapi misalnya nggak bisa tidur, ngeliat jam 12 ini aku ingat banget masih TK lah, masih TK. Cuman papaku tuh emang night owl juga. Papaku kerja bikin musik, jadi dia di studio bisa sampai subuh gitu. Jadi aku jam 12 malam aku nggak bisa tidur, ya udah aku pura-pura kebangun. Kayak pernah belum tidur. Pura-pura kebangun, nyamperin papaku di studio, baru sambil nemenin dia di studio sambil dia urus musik, aku tidur di studio gitu. Padahal aku tidur bertiga tuh sama adik kakakku. Cuman aku tetap kayak nggak bisa, ya jam 1, jam 2 baru tidur lagi gitu. Tapi secara, kan kalau kita simpulin, Kak Vina tuh dari kecil tuh emang susah tidur. Pasti kan capek ya Kak, apalagi kadang-kadang kalau misalnya kita kan nggak semua aktivitinya malam. Kayak ada momen dimana kita aktifnya masih pagi. Nah, apa momen yang Kak Vina ngerasa, kayaknya gue capek? Karena makeup artist kerja subuh ya saya. Sebenarnya karena lucunya ya tuntutan pekerjaan malah harus subuh banget gitu. Nah, baru berasanya pas udah punya anak sebenarnya. Mungkin badan tuh udah beda ya. Kalau udah punya anak tuh badan mungkin udah lebih gampang berteriak, udah lebih gampang komplain gitu. Apalagi aku bukan tipe orang yang maksudnya segitu mikirin kesehatan. Aku tipe orang yang kayak ya udah chill aja, hidup di bawah santai gitu. Tapi untungnya aku dari dulu maksudnya aku lebih ke segi makanan sih nakalnya. Maksudnya makanan tuh aku suka kayak nugget, sosis. Iya, kornet gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih ke makan seblak. Kan semakin kotor semakin enak gitu. Aku tuh lebih ke situ. Tapi kalau kayak baru tahu pas lagi udah dewasa kayak oh ternyata
wah harus lebih diperhatiin nih apa yang aku makan gitu. Terus tidur juga ternyata aku butuh, karena aku jadi sempet asam lambung tiap subuh. Jadi setiap aku bangun subuh, kerja subuh, aku langsung asam lambung. Bisa sampai muntah-muntah tuh subuh-subuh gitu. Nah menderita tuh. Dari situ aku langsung tahu, oke, kayaknya badan gue sudah tidak kuat gitu. Jadi That's pas when I udah know. ada kayak impact yang dirasain, Iya. baru kayak kayaknya udah nggak bisa nih. Udah Emang dasar wanita ya harus ditekan dulu kah? Gitu baru sadar kayak hey you need rest gitu. Ya itu tipikal wanita banget sih. Tapi kalau misalkan tadi yang Kak Vina alamin gitu Kak Via, itu tuh kayak ada nggak sih kayak mungkin ya kayak situasi medisnya atau misalkan mungkin istilah-istilah medisnya, atau kalau misalnya ditelaah secara medis tuh kayak gimana sih fase itu? Oke, sebenarnya tadi sih udah mulai nyambung ke yang tadi aku bilang, memang udah mulai ada pelepasan hormon yang mungkin bertahannya lama gitu loh. Si hormon Lama juga tapi ketahannya ya. iya. Pas udah umur 30, 28, 29, 30 baru. Dan nyambung lagi kenapa udah mulai lambat kali ya ngapa-ngapain, udah mulai capek, udah bangun tidur pun maksudnya subuh ya itu dia, misalnya alarmnya mungkin asam lambung kayak gitu. Karena berjalan dengan usia, metabolisme kita pun akan semakin melambat kan sebenarnya. Benar-benar. Akan naik usia 30 tahun aja udah 10% melambat dari usia 20 tahun gitu. Jadi sebenarnya akan menyambung dengan kita yang akan semakin gampang drain, capek, mau mentally dan physically gitu, dua-duanya akan drain gitu sebenarnya. Yang pengen aku nyambungin lagi adalah tadi yang masalah ke pantai tadi. Nah, Kak Vina kan ternyata aku baru tahu adalah aku kira selama ini ya orangnya curious dengan berbagai hal gitu, yang open to explore, ya open lah gitu dirinya. Tapi ternyata emang kemarin setelah aku baca hasil report genetiknya, hasil novelty seeking-nya itu atau curiosity-nya itu justru enggak sesuai yang kayak tinggi juga enggak, justru sangat menjaga her inner comfort banget gitu. Jadi sangat senang menjalani rutinitas ya, dan untuk mencoba hal baru itu overthinkingnya resikonya apa aja nih gitu. Aku low risk banget kayak betul. lo ajak naik roller coaster aja nggak usah deh, daripada ntar tengah-tengah berhenti roller coaster, nggak usah gitu. Kak Via jelasin ada salah satu itu nih kayak berarti memang mungkin yang kelihatannya dari luar kayaknya Kak Vina tuh explore banget orangnya, tapi ternyata enggak. Aku nggak curious sama sekali. Jadi dari dulu mau orang tawarin gue, kan ya masa muda ya, yang bandel-bandel gue nggak curious, daripada gue kenapa-napa mending gue nggak usah coba-coba gitu. Jadi aman aja. Jadi mungkin kayak, tapi kemarin pas ngobrol sama Dokter Via ya, itu menariknya karena ternyata secara genetik aku nggak novelty seeking, tapi untungnya aku nggak novelty seeking, jadi aku nggak masukin banyak toksin di tubuh aku karena apparently aku ini loh, detoxification dalam tubuhnya memang metabolisme very low. Aku ternyata nggak bisa detox badan tuh dengan baik. Curious ya. Untungnya nggak curious, nggak banyak masukin toksin di dalam tubuh, nggak ngerokok, nggak coba-coba yang aneh-aneh. Karena nggak bisa keluarin gitu. Gitu. Lebih parah lagi, bayang kalau udah makan yang jorok terus campur segala racun dimasukin ke badan, gue nggak bisa detox, say. Aduh ampun deh nanti. Iya. Tapi kayak kalau misalkan kita ngomongin sinyal tubuh nih Kak Vina, apa sih sinyal tubuh yang kayak berasa banget? Aku kan sempat, maksudnya kalau MUA kan biasanya paling sering itu adalah encok ya. Kalau misalkan udah mulai make upin banyak orang atau capek atau gimana gitu, apa sih seiring berjalannya waktu itu kan mulai ada tuh kayak ngerasa apa ya, jompo gitu. Apa yang Kak Vina rasain kalau sinyal tubuh? Yang pasti aku pinggang sebelah kanan selalu keras ya. Ini selalu keras nih, sampai sekarang kan kalau sama temen sharingnya nomor telepon visio ya. Ternyata udah berbeda ya. Terus selain itu aku punya pundak selalu tense gitu, selalu keras. Tapi itu jadi suka punya tension headache. Jadi selalu sakit kepala. Jadi misalnya sekarang kalau karena aku bilang aku nggak bisa tidur orangnya. Misalnya ngejob jam 2 pagi, aku nggak tidur sampai jam 2 pagi. Jadi tidurnya kapan Kak? Tidurnya pas pulang kerja, tunggu retouch. Jadi misalnya selesai kerja jam 5 pagi, dari jam 2 sampai jam 5 pagi, nyampe rumah jam 6, aku tidur sampai jam retouch. Tapi ternyata badan kita sudah tidak kuat. Jadi aku biasanya itu misalnya weekend hari Sabtu, aku akan sakit kepala, tension headache itu sampai hari Senin. Jadi hari Minggu sakit kepala, hari Senin sakit kepala, Selasa baru sembuh. Berarti berdamai dengan sakit kepala ya? Iya. Gitu, jadi makanya kayak lebih harus mengenal diri sendiri, habis itu lebih bisa mengerti kapasitas badan kita gitu, harus sayang sama diri sendiri kayak gitu. Jadi aku makanya
mengurangi jadwal pengantin lah, aku mencari, ya jadi aku apa yang bisa aku kerjakan buat nge-tackle yang ini biar aku nggak bisa tampil terlalu banyak, kayak gitu. Karena itu sih, karena kita fokus sama kejar masa depan, kejar ambisi sampai lupa badan, sampai lupa kalau badan ini mau rontok berteriak. Jangan sampai nanti kita banyak duit tapi tidak bisa menikmati. Benar. Tapi kalau Kak Vina juga setahu aku kan kayak misalnya ambil break ya satu aja biasanya. Iya, Ya, betul. Nggak yang back to back ya. Enggak back to back. Udah tahu tidak kuat ya. Udah harus tahu diri ya. Iya. Ya kejar duit boleh tapi sewajarnya. Benar. Nah tapi kalau misalkan dari Kak Vina sendiri gitu, apa yang akhirnya tuh kayak ngebuat Kak Vina aware sama kesehatan? Soalnya tadi kan sempet Kak Vina ngomong kayak ya chill aja lah gitu ya, nggak terlalu. Aku sempet denger podcastnya anyway, tapi Kak Vina tuh tipe orang yang kayak udahlah paling ini doang, paling itu doang. Jadi kayak kalau sama penyakit tuh mungkin nggak terlalu yang mikirin banget. Tipe yang kayak gitu. Lumayan denial nggak sih Kak? Aku lumayan denial sih. Aku paling takut medical check up gitu-gitu. Takut banget kayak mendingan gue nggak tahu gitu loh. Iya. Kayak mendingan gitu. Cuman emang sejak suami aku sakit tahun lalu, 2025 itu jadi lebih aware ya gitu, karena ternyata aduh sakit tuh nggak enak banget gitu. Kita ngurusinnya juga pusing, kita juga nggak bisa enjoy our moment sama family, sama anak kayak gitu. Jadi di situ baru mulai oke, kayaknya lebih melek sama kesehatan gitu, lebih pay attention, karena suami aku sakit aja tuh benar-benar nggak ada gejala yang gimana-gimana gitu kan. Jadi di situ kayak berarti nggak boleh terlalu di-push. Terus nggak boleh banyakan pikiran, karena suami aku tipe orang yang santai tapi sebenarnya di dalam juga dia stres gitu. Tapi ya itu kan makanya hati yang gembira adalah obat ya. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita terlalu segalanya dipendem, nanti pasti badan yang nampung gitu, badan yang nampung gitu. Kita harus tetap mengeluarkan secara gimana pun, kita harus keluarin emosi kita kurangin beban mental kita. Makanya mental load ini yang kita lagi mau bahas juga gitu. Invincible mental load ini. Iya. Calvin yang tadi Kak Vina sempat mention, kelihatan di luar tenang-tenang aja tapi di kepalanya berisik. Benar Tapi gitu. Kak Vina kalau boleh dibahas sedikit gitu, yang mungkin waktu di hardest momennya Kak Vina gitu, apa yang Kak Vina lakukan untuk keep you sane? Keep me sane ya. Yang pasti aku intact sama spirituality ya. Itu menurut aku penting banget. Kita body and soul and mind itu harus diusahakan selalu balance. Walaupun berat ya, pasti susah lah. Realita dunia ini kan tidak all rainbows and sunshine gitu. Cuman selalu ingetin diri aku kalau ya udahlah, hidup kita dipegang sama Tuhan kayak gitu-gitu. Itu lumayan nolong. Terus untungnya juga aku punya suami, pas kan dia ngejalanin itu juga, dia orangnya positif banget gitu. Iya. Dia orangnya tuh positif banget, dia bilang apaan sih, orang aku udah sembuh kayak gitu. Jadi karena kayak gitu aku juga jadi ngejalaninnya nggak stres gitu. Ngejalanin sama dia sama-sama, ya udah kita jalanin bareng-bareng gitu. Kehidupan terus. Benar. Itu penting banget. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang masuk ke pikiran kita, itu yang jadi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita taruh diri kita, apa yang di pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita, semua ketakutan, kita tuh bakal jadi nggak happy ya. Hidup tuh bakal jadi stres, kortisol levelnya bakal naik terus. Karena yang drive our life malah jadi our fears gitu. Malah ketakutan itu kan kita jadi tidak ada damai sejahtera, nggak happy kayak gitu. Nah, betul. Nah, tapi kalau misal tadi yang Kak Vina sempat mention gitu ya, bahwa memang kita harus yang positif lah ya, sebisa mungkin apapun itu gitu. Nggak menyangkal realitanya, tapi ya berusaha melihat dari POV yang apa ya, keimanan kali ya. Benar itu. Glad akhirnya Kak Vina udah remisi 0,000. Iya. Tepuk tangan dong. Waduh. Iya. Setelah kalau waktu ngikutin story itu lumayan ikut bisa merasakan apa yang kamu rasain sih Kak. Jujur kamu Kak, kayaknya di sini juga kalau pada ngikutin pasti kayak berasa gitu loh. Kamu update lagi. Gerbak-gerbuknya ya. Kita ikutin itu ya. Kalau bukan di Baldebuk, kita ikutan di Baldebuk. Padahal cuma di rumah nonton story gitu. Tapi ya itulah wanita yang bisa melakukan banyak peran. Iya. Tapi ternyata ya itu, kita jadi tahu ternyata kalau di stretch ternyata bisa ya gitu. Walaupun itu stretch thin ya, benar-benar kayak waduh. Dia kan terlalu stretch deh. Kalau mau kayak aduh Tuhan tolong tahun depan jangan gitu kan, kayak udah cukup begitu kan. Cuma sebenarnya jangan lagi. Iya udah. Cuman aku ngerasa kayak jadi, maksudnya aku sama suami jadi hubungannya jadi lebih baik malahan, jadi lebih ngerti kayak jadi tahu kita berdua sama-sama surrender, kita berdua kayak ya udahlah, hidup kita balik lagi, hidup kita bukan di tangan kita itu sesuatu yang out of control. Itu jadi bikin aku belajar untuk kayak lu mau overthinking segimanapun gitu, kita nggak bisa control this life gitu. There are things yang
nggak bisa kita apa-apain. Nah, ketika kita sadar there are things yang kita nggak bisa apa-apain, kita jadi let go. Nah, pas let go itu kita jadi lebih tenang gitu. Jadi kayak ternyata itu lesson lah buat aku dan suami juga jadi lesson. Dan ternyata juga ada impact-nya untuk physically-nya Kak Vina juga, jadi nggak apa ya, mungkin jadi nggak lemas. Iya, ternyata adrenalin rush juga sih. Kayak semua orang bilang, kok bisa? Nggak tahu. Nah itu dia. Itu namanya fight or flight response. Iya, benar kayak otomatis gitu sebetulnya. Siapa Nah kalau kayak gitu gimana Kak Via? Situasi tuh? yang kayak gitu berarti secara medis tuh gimana sih? Ya sebenarnya kalau dalam jangka panjang ya ada bahayanya juga. Iya. Karena lama-lama cuman kayak gak bisa tidur doang, tapi kalau jangka panjang bisa jadi penyakit sebenarnya gitu, yang penyakit metabolik, yang kronik, yang sebenarnya Apakah contohnya yang paling relate dengan ya GERD ya, Dok? Ya sehari-hari banget ya. Cewek GERD ya. Ya GERD itu paling ringan lah ya. Iya, itu paling itu ringan. karena stres itu sangat mempengaruhi GERD banget ya, of course. Cuman kalau yang tadi aku bilang akumulasi sampai nanti kita bisa kenanya ketika kita tua yang nggak tahu sekarang sebenarnya kita nggak ada rasa apa-apa gitu. Cuman ternyata stressfulnya kita sekarang, kortisol yang menetap di tinggi terus sekarang itu berefeknya ketika tua. Misalnya apa? Masuk lagi ke teori medis. Kortisol yang menetap terus itu bisa menurunkan sensitivitas insulin kita. Insulin itu apa sih? Insulin itu adalah hormon yang tugasnya untuk mengangkut gula darah biar gulanya tuh nggak banyak di darah. Jadi si gula itu diangkut sama insulin untuk pindahin ke sel biar selnya bekerja. Cuman kalau misalnya kortisolnya tinggi terus menetap, itu sensitivitas insulinnya menurun. Insulin tuh di depan ada glukosa nggak diangkut. Ya udah biarin aja gulanya banyak di darah gitu. Nah itu kan efeknya jangka panjang kemana diabetes gitu. Jadi sebenarnya itu padahal dari stressful doang loh, dari kortisol yang meningkat doang loh, dari kita nggak bisa tidur aja loh. Tapi ternyata impactnya sangat besar ketika kita tua, udah terakumulasi. Nah itu yang harus kita jaga dari sekarang. Tapi kan kalau sekarang kan banyak cucu lagi cut sugar gitu kan. Cut sugar. Tapi sekarang sebelum cut sugar coba cut overthinking-in. Benar. Jadi jangan fokusan di luar doang sayang. Iya, benar. Ya. Nah, jadi intinya berarti kalau aku rangkum Kak Vina gitu, berarti Kak Vina awalnya memang a bit denial sama kesehatan, cuman along the way dengan apa yang terjadi, apa yang dialami, ya mulai, walaupun memang mungkin baru mulai aware tuh gara-gara mengalami sesuatu atau kayak sesimpel mungkin pegel-pegel atau ngerasa jadi GERD gitu, tapi kan at least pada akhirnya ada awareness yang kebangun. Iya, benar banget. Jadi udah nggak denial lagi. Iya, udah nggak. Tentang kesehatan kayak gitu. Nah, oke, kita ngomongin soal kesehatan. Tadi kan juga Kak Via udah sempet sebagai dokter udah sempet ngebahas juga sedikit-sedikit tentang hasil DNA tesnya Kak Vina gitu ya. Nah, gimana Kak Vina gitu setelah Kak Vina melihat hasil DNA tesnya Kak Vina sendiri, kayak ada nggak sih momen kayak ternyata kayak gini, ternyata gini. Seru banget sih menurut aku. Menurut aku untuk ikut ambil Asaren ini pas lagi pertama kali, awalnya gimana ya? Awalnya kayak masa sih gitu loh. Kan ya pasti ada skeptis-skeptisnya ya. Cuman pas sekarang udah lebih melek ke kesehatan juga aku kayak nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya aku coba gitu. Terus aku coba, aku lihat hasilnya dan menarik banget. Dia ada bagian yang nourishment ya. Dan itu tuh tentang gimana badan kita absorb nutrisi, iya kayak gitu. Dan ada jadi melek banget kayak ternyata aku yang soal detox itu. Aku tuh orangnya nggak pernah keringetan. Kayaknya itu nyambung juga tuh, karena keringetan itu kan sebenarnya detox ya. Tapi aku orang nggak pernah keringetan. Aku bisa sprint siang-siang lari gitu, aku tuh nggak keringetan. Sama sekali Kak. Sama sekali gitu. Olahraga tertentu yang bisa bikin aku keringetan gitu. Tapi dari situ aku jadi kayak pantesan gue orang nggak keringetan gitu, karena ternyata cara aku untuk detox tuh agak susah gitu. Harus mungkin dibantu dengan cara lain kayak gitu. Terus aku tahu kalau aku ternyata B12, penyerapan B12-nya minim, penyerapan proteinnya susah. Iya, jadi aku jadi dibanding orang lain yang penyerapannya itu baik-baik aja, aku harus 2 kali lipat bekerja lebih keras untuk kayak misalnya, berarti aku have to eat more protein. Berarti aku harus konsumsi berarti suplemen mana gitu. Aku jadi nggak cuma sembarangan ambil suplemen. Aku bisa fokus sama suplemen-suplemen yang emang dibutuhin. Kalsium juga ternyata aku very low gitu. Gluten ya. Gluten terus daging merah. Iya, tentu daging merah. Nah, itu momen juga karena aku tuh sempat ke dokter gizi beberapa tahun lalu. Terus dokter gizinya bilang kamu harus cut, dia nyuruh aku cut tepung sama cut daging merah. Kayak
cut daging merah, bukan daging merah enak gitu. Dan kayak maksudnya selama ini kan itu kayak oke, tapi ternyata badan aku inflamasi. Badan aku inflamasi kalau makan daging merah gitu. Dan dari situ pas lagi ternyata lihat hasil dari genetik aku itu Ya cenderung lebih susah membakar si fatty itu ya. fatnya jadi cenderung di deposit. Kalau deposit kan gampang jadi bahan peradangan lah. Iya, malah jadi badan aku ngeradang, gampang bloated, terus gampang sakit, low immune kayak gitu. Tapi ternyata pas aku cut daging merah, aku cut tepung, gila, mens aku jadi nggak sakit, aku nggak gitu jerawatan. Impactful. Ternyata itu dia, aku jadi kayak gitu kan kayak maka pantesan waktu itu aku much better ya gitu, berasa hidup tuh lebih baik gitu kualitasnya gitu. Jadi karena kamu juga dapat dokter gizi, terus kamu DNA tes lagi, Kavina, kamu jadi benar ya ternyata. Confirm, kayak semacam confirmation, kayak ternyata tuh kemarin nggak cuman kayak hoki-hokian aja bisa badan tiba-tiba lebih enak gitu, tapi ternyata makanan dan nutrisi sepengaruh itu gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan cewek-cewek nih, kita pasti mengalami fase-fase yang namanya ada menstruasi. Tadi kan sempat di-mention juga bloated nih, Kavina. Nah, gimana sih kalau siklus menstruasi Kavina sendiri tergolong yang cukup lancar atau kayak suka ada maju mundur atau gimana? Aku dari teenager aku lancar sebenarnya. Aku nggak pernah telat sama sekali, jadi itu cukup lancar. Cuman emang setelah suami aku sakit, baru tuh aku tiba-tiba baru 2 minggu selesai. Tiba-tiba mens lagi, kalau enggak bisa 1,5 bulan atau 2 bulan nggak mens kayak gitu. Jadi mungkin ya karena hormon kan ya dok ya gitu. Jadi itu sih kalau aku punya siklus. Nah, itu kayak gimana dok? Kan tuh berkaitan sama hormon. Nah itu gimana tuh dok? Oke, ya betul sih. Sebenarnya hormon kita itu kan fluctuated ya, sebenarnya naik turun. Dan salah satunya yang menyebabkannya adalah stressful, balik lagi ke cortisol, itu akan bisa mempengaruhi estrogen kita juga. Jadi kalau estrogen ngaruhnya ke reproductive system, jadi ngaruh ke menstruation juga jadinya nggak regular. Bahkan tadinya kalau aku dengar dari Kavina tuh benar-benar tepat banget ya, siklusnya itu benar-benar normal di antara 24 sampai 38 tuh nggak pernah berubah kan sebenarnya, benar-benar nggak pernah irregular. Bahkan kalaupun misalnya Kavina punya penyakit lain sekalipun gitu, tapi tidak terganggu sebenarnya kan si siklus menstruationnya, cuman paling si sakitnya aja sakit. itu ya. Nah itu juga kebaca kan dok sama genetik. Ternyata aku ada leiomyoma. Ternyata aku aku juga jadi tahu pas lagi aku operasi anak pertama, dokter bilang kamu ada mio, mau diambil apa enggak? Ini yang bikin kamu biasa sakit kalau mens gitu. Aku bilang ya ngapain gue simpen ya dok, buang aja, udah pas dibelek juga gitu kan. Tapi ternyata di genetik itu aku very high ya, very elevated risk gitu dalam si mioma ini gitu. Pantesan. Aku langsung pantesan. Makanya aku mens dari teenager, walaupun aku selalu teratur, aku selalu sakit. Gitu. Bener, sakitnya tuh bisa sampai mau pingsan-pingsan. Oh iya, itu kenapa dok? Ada cewek yang pas menstruasi dia sakit, tapi ada juga yang nggak sakit. Sebenarnya faktornya banyak sih ya, cuman mungkin kalau kita bisa sebutin yang singkatnya aja. Yang pertama pasti bisa dari hormon, karena hormon estrogen kita itu ada yang memang dominated gitu di dalam tubuh kita itu, dan si dominated itulah yang akhirnya bisa membuat pertumbuhan jaringan rahim kita berlebih, si estrogennya yang akhirnya nggak balance sama progesteron yang harusnya mempertahankan biar nggak berlebihan nih strukturnya si dinding rahim ini. Karena kalau udah mulai berlebihan jaringannya, itu salah satunya tadi bikin si leiomyoma itu yang nanti simptomsnya ke sakit. Itu yang pertama mungkin dari hormon. Yang kedua kalau enggak dari bentuk rahim itu sendiri, karena rahim kita itu sebenarnya bisa berbentuk anterofleksi atau enggak retrofleksi. Biasanya yang paling bikin nyeri itu faktor resiko dari kalau posisi rahim kita retrofleksi. Itu bisa dicek sebenarnya USG abdomen. Aku juga begitu. Gitu. Aku juga dia. Iya, aku juga itu lah. Iya, cuman ya kalau dari yang paling banyak sih simptom sakit itu dari ya adanya pertumbuhan jaringan berlebih itu dari si miom karena dominated estrogen kita. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan berarti memang ada faktornya faktor medis juga pasti. Yes. Gitu. Tapi mungkin yang paling familiar ya tadi soal kortisol ya, itu kayak si kortisol muncul mulu ya dok. Iya. Nah, ada ya. Nah tapi kalau misalkan Kavina berarti hormon estrogennya tuh tergolong yang
nggak tinggi ya berarti. Nah, sebenarnya kalau secara genetik kemarin kita tes itu kita nggak bisa lihat real time sekarang gimana nih si hormon estrogen itu, karena estrogen itu memang hanya bisa dicek kita via darah ya, lewat estradiol lah, ada lab markernya. Cuman kalau misalnya secara lihat genetik, oh ada nih penyakit leiomioma ini, kemungkinan memang jumlahnya itu mungkin bisa di atas normal. Makanya pertumbuhan jaringan itu yang berlebih itu terjadi gitu. Makanya ada secara genetik si leiomioma ini gitu. Meskipun mungkin aku agak mention ke arah hasil genetiknya ada ke arah PCOS juga ya. Cuman nggak se-imbalance yang PCOS sampai ke PCOS gitu. Gitu, jadi masih berlebihan tapi nggak yang ekstra lah gitu si estrogennya itu. Berarti kalau misalkan kayak yang terlalu ekstra gitu, berarti akan potentially banget untuk PCOS. Iya, kalau benar-benar imbalance ya, benar-benar antara estrogen dan progesteronnya itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan Kak Vina sendiri nih Kak, setelah melahirkan gitu ya, ada nggak sih misalkan mungkin kayak dari perubahan-perubahan hormonnya yang dirasakan, atau misalkan mungkin kayak tidurnya kan sebelum itu kan Kak Vina susah tidur. Iya. Pas habis melahirkan kayak gimana nih sekarang? Atau misalkan dari segi nutrisinya, makanannya gimana? Kalau ini kan aku masih postpartum fresh nih ya, masih 2,5 bulan gitu. Yang pasti aku mungkin agak lebih gampang irritated ya. Irritated gitu, maksudnya kayak gampang kesel gitu. Tapi untungnya ya rumah udah ke-maintain, jadi jarang-jarang. Tapi lebih aku sadar aku kayaknya kalau misalnya ada sedikit inconvenience, aku kayak lebih kayak mencoba gitu, kayak oke gitu, kayak harus tenang, lebih kayak oke sabar gitu, lebih begitu gitu dibanding pas lagi belum melahirkan gitu. Terus makan sih, nafsu makan ya pasti bertambah lah ya kan, busui ya. Mau coba apa namanya, tapi aku lagi udah bertekad nih kemarin gara-gara habis ngobrol juga sama dokter Via, kayak pas tahu hasilnya, lihat hasilnya ternyata aku segitu susahnya nurunin berat badan sebenarnya gitu, sama gampang inflamasi kalau daging merah dan segala macam, tepung gitu, gluten aku juga jelek kan soalnya. Iya. Gluten intolerance aku juga jelek, jadi aku langsung kayak kemarin abis ngobrol, oke, fix aku udah harus jaga aku punya makan lagi, bukan bermaksud untuk diet tapi untuk ke badan aku lebih dijaga gitu. Kayak dokter juga kemarin jelasin ada glukosa yang yang baik ya, bukan yang baik, yang simplex sama yang kompleks gitu. Nah itu juga aku jadi lebih tahu. Karena berhubungan sama peradangan tadi kan. Iya. Kenapa? Karena glukosa itu kalau meningkat terus, kalau kita tinggi terus nih gula di dalam darahnya, itu mempertahankan proses peradangan. Jadi recovery-nya akan semakin lambat juga kalau gulanya tinggi. Berarti kalau misalkan menurut Kak Vina sendiri dengan adanya DNA tes ini berarti nggak nakutin ya Kak? Maksudnya enggak sih, insight ya malah. Insight, bener. Jadi buat aku jadi insight, jadi aku tahu, aku jadi kenal badan aku, yang kayak aku bilang, aku apa nyatet di notes pas teleponan kemana sama dokter kayak, oke aku catat dulu ya dok, apa yang aku harus, aku kayak oke, beli vitamin C 1000 mg misalnya, beli vitamin B kompleks yang kayak gitu-gitu, jadi malah jadi lebih aware dan jadi tahu what to do, tahu what the next step. Kadang kita cuman kayak kalau kita tahu aduh badan kok rasanya nggak enak, tapi kalau kita nggak tahu kenapa nggak enaknya, ya gimana kita mau move on ke next step ini, gini, tahu apa yang kita lakukan selanjutnya, karena kan kadang bisa jadi overwhelming ya, apalagi social media kita expose to so many kayak wellness products gitu, kalau nggak wellness routines yang kayak dengan kamu begini-begini kamu nggak akan berasa begini-begini, tapi jadi cap-cip-cup saya gitu, kayak mana yang benar-benar cocok. Tapi pas lagi aku baca secara genetik kan jadi lebih paham ya, berarti aku oke, pagi-pagi aku makan telur berapa gitu, biar karena protein aku nih harus banyakin karena penyerapannya tidak maksimal yang kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan buat Kak Vina sendiri, DNA tes ini coming dari orang yang agak lumayan chill sama hal kesehatan gitu ya, kayak misalkan sama penyakitnya juga mungkin lebih denial, tapi sekarang semenjak udah mengalami banyak hal, terus juga udah DNA tes gitu, berarti Kak Vina sekarang udah jadi lebih aware lagi sama yang namanya kesehatan, terutama buat diri sendiri. Iya, gitu. benar. Dan juga
DNA tes itu berarti buat Kavina sendiri insightful ya? Yes, Nggak- very nggak insightful. menyeramkan gitu. Iya, dan mana seru lagi, kayak maksudnya ada bahas behavior juga, gitu. Genetic behavior, wah keturunan gue nih bagaimana nih gitu kan. Terus bisa ngecek skin juga. Aku jadi tahu kalau ternyata acne aku sangat high risk gitu. Aku high risk acne, jadi makanya aku tahu kalau misalnya aku stres dikit atau nggak gula kebanyakan. Aduh, udah jerawat di mana-mana deh gitu. Kalau ke dokter kulit cuma bilang gulanya kurangin gitu. Kayak gitu. Sama memvalidasi OCD-nya kali. OCD. Jadi pas aku ngecek dari genetik, ternyata OCD aku highly elevated juga risknya. Dan aku jadi aku pikir aku kan nggak gitu baca banyak. Tapi aku sebelum ambil tes ini, aku tuh sempat ngobrol sama adek aku. Adek aku tuh very into mental health gitu. Terus dia sempat ngomong sama aku kalau kayaknya lo ada OCD deh gitu. Kenapa OCD dari mana? OCD-nya adalah ruminating on thoughts yang kadang orang tuh kayak, kok lo bisa mikir sampai selebay itu, sejauh itu. Kayak misalnya yang sesimpel yang kayak itu apa lagi di pantai, tapi adek aku cuma mau nyamperin kakakku ke bibir pantai gitu, maksudnya ke deket air situ, nggak even ke tengah. Tapi aku bisa ada di video, papa aku kan nge-record itu. Aku teriakin, Eda jangan kesana nanti. Wah ini gue masih 5 tahun ya. Masa mikirnya udah begitu sih gitu. Tapi aku ke bawah sampai sekarang. Jadi misalnya aku kan di sosial media ya. Cuman aku tipe orang yang aku very aku put very intentional. Aku coba se-intentional mungkin di sosial media aku, apa yang aku taruh, apa yang aku post. Karena bukan cuma sekedar itu, karena sosial media tuh very broad ya. Orang bisa nangkepnya banyak hal gitu. Dan aku tuh jadi orang yang mikirinnya bisa, wah kalau misalnya ntar gue post kayak gini, orang bisa, takutnya orang salah paham, konteksnya bisa ditwist kayak gini, terus ntar ada orang yang merasa tersinggung atau sakit hati, ntar kalau gue di jalan dia nusuk gue gimana? Jauh kan? Jauh banget lah gitu. Jauh banget kan? Tapi itu bisa ada muncul. Nah kata adek aku ternyata itu pikiran yang selebay itu, overthinking yang kejauhan, ketariknya kejauhan. Adek aku bilang OCD, tapi aku kayak, gue nggak berasa itu OCD. Terus pas lihat hasil genetiknya, dari semua mental health itu, yang salah satu paling tinggi itu aku OCD. Gitu, yang lainnya tipikal OCD-nya tinggi banget gitu. Cuman kayak jadi lebih mungkin kalau itu lebih masuk ke acceptance ya. Jadi kayak ya udahlah kalau emang kadang pikirannya Tapi justru sejauh cocok itu. sama novelty seeking yang emang tidak curious. Jadi kayak ya udah daripada mengambil resiko. Iya, tapi aku ternyata OCD-nya sama harm gitu. Aku nggak mau kena harm itu gitu, in any ways possible gitu loh. Jangan sampai aku kenapa-napa, anakku kenapa-napa, suamiku kenapa-napa, orang kayak udah mikirnya tuh jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Berarti Kavina tipe orang tua yang protektif nggak ke anaknya dengan adanya si OCD ini? Nah lucunya sih nggak separah itu. Oke. Karena aku pernah ngobrol sama papaku. Karena kalau nggak aku bisa gila kayaknya. Kalau misalnya kita jadi helikopter moms yang kayak, wah kemana-mana ngurusin anak, dipikirin nih anak jangan sampai coba cek scan playgroundnya ada, kayaknya nggak gitu juga. Cuman papaku pernah bilang soalnya, karena aku nanya kok bisa sih kayak dulu tuh kayak lu lepas aja 3 anak cewek nih kayak kok nggak jadi orang tua yang panikan gitu. Dan papa aku bilang kayak yang papa nggak bisa kontrol, Tuhan yang pegang gitu. Jadi dari situ gue kayak oh iya juga ya gitu. Tapi aku fokus on things yang kayak aku tahu, misalnya aku karakter building kayak gitu ke anak gitu. Jadi tapi kalau kayak dia masih kecil belum 5 menit ada makanan jatuh dia makan lagi, gue kagak pusing sih. Kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Iya gitu. Malah karena suami aku tipe orang yang bersih banget, anak aku dulu sempet apa-apa tuh cuci tangan, apa-apa cuci tangan. Nah pas sekolah aku malah dapet report dari missnya kalau anak aku jijian banget, gak mau ke tanah. Jadi boleh ya gitu, boleh ya mam anaknya biar dikasih lebih jorok. Gue kayak langsung suami gue kan, gak usah dibersih-bersih amat emang gitu maksudnya. Kan selalu didinin lah. Iya, gak usah selalu cuci tangan tiap 5 menit gitu. Soalnya kan anak COVID ya, anakku anak COVID gitu. Cuci tangan ya. Iya jadi berarti intinya DNA tes ini tuh bukan hal yang untuk mengobati ya. Iya. Tapi lebih ke langkah preventif. iya. Jadi ini biar teman Asa dan juga teman-teman di sini ini Kavina buktinya ya, maksudnya yang tadinya mungkin nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu concern banget sama Iya. kesehatan, chill banget, even mungkin denial, tapi akhirnya butuh juga. Iya, iya. Dan ternyata pas melakukan DNA test banyak hal yang confirm gitu, dan banyak Iya. hal yang bisa dicegah. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Kavia sendiri nih, apa yang mau disampaikan ke teman Asa sama teman-teman yang di sini? Oke. Gini, lebih ke bioteknologi kita itu kan sudah sangat maju ya, sudah terlihat dari adanya tes DNA yang bisa bikin report lengkap banget lengkap tentang banget. mengekspresikan genetik kita tuh gimana, dari mulai diet, nutrition, sports, atau bahkan penyakit, mental health, personality, sampai ke kita keturunan nenek moyang kita tuh dari mana sih? Asia kah, Afrika kah, atau dari Amerika kah, itu tuh bahkan ada gitu yang kayak out of our mind gitu sebenarnya gitu. Oh, ini bisa dites. Dan kenapa selama ada yang mempersonalized hasil tubuh kita, biar kita tahu apa satu langkah di depan apa yang harus kita ambil untuk mencegah yang bisa terjadi di tubuh kita, why not kita manfaatkan itu sih gitu. Benar. Jadi selama ada yang personalized, kenapa kita harus ikutan trial and error hanya untuk based on trends, hanya dari based on trends aja gitu mungkin. Sesuai Kavina said ya, Dr. Via ya. Jadi kalau tadi kan Kavina juga sempat mention kayak sekarang di sosial media kan banyak banget informasi dan lain-lainnya yang belum tentu cocok buat kita, yang belum tentu applicable. Jadi tadi dari Dr. Via udah negesin bahwa ya preventif tapi yang very personalized, gitu, yang sangat pribadi, yang memang ini kan sampel dari kita ya dok, yang setahu aku sampel dari kita, dan hasilnya pun juga emang relate kita. memang Jadi punya hasil kita. DNA rasa Kavina mungkin beda juga sama hasil DNA test orang-orang lain. Iya, pastinya. Itu. Nah dari kalau Kavina sendiri nih gitu ya, kalau misalkan boleh menyampaikan satu pesan ke teman Asa sama teman di sini Kavina gitu, kira-kira untuk semua perempuan yang mungkin sedang menjalani banyak peran gitu, kayak Kavina gitu, banyak peran, apa yang mau Kavina sampaikan? Nih kayak gitu. Iya nih banyak banget. Aduh, mungkin salah satu yang bisa aku sampaikan, kita itu karena kita punya banyak peran, ketika kita intentional sama each role gitu, kita itu being a blessing for the ones yang di sekitar kita gitu. Jadi ketika aku punya peran, aku as a mom, as a wife, as a friend gitu, as a teacher atau as a role model, aku mau take it very seriously gitu. Jadi ketika ada intentionality itu, orang lain kena dampaknya, impactnya, dan I think that's enough gitu. That's what matters juga. Intinya apapun perannya itu kayak suatu hal yang Tuhan percayain. Iya, buat betul, kita. Jadi betul. ada kayak masih ada impactnya juga buat orang gitu ya. Dan jangan mungkin se-happy mungkin. Iya, jadi jangan dikerjakan dengan ada resentment dan ada kortisol level naik ya. Jadi ketika kita tahu kita dipercayakan role itu, kita jadi mengerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh gitu. Dan dengan hati yang sungguh-sungguh itu, pasti stress levelnya juga jadi nggak terlalu Benar. besar gitu. Karena kadang kalau yang bikin stres tuh terutama cewek-cewek ya, kadang ngelakuinnya setengah hati biasanya. Iya, betul. Jadi kayak aduh males gitu. Iya, aduh andaikan dan comparison itu. What if game itu tidak disarankan untuk wanita. Benar. Tapi Kavina kalau boleh di sharing juga mungkin apa sih pengalaman Kavina sebelum dan sesudah DNA test yang Kavina rasain? Ya pasti aku seneng banget karena aku insightful sekarang. Iya. Aku baru tadi pagi aku breakfast sama teman-teman aku udah berisik banget soal asaren, kayak gila banget. Gue jadi tahu gitu, aku jadi tahu kalau ternyata gue tuh penyerapan B12 gue tuh jelek gitu, ternyata protein. Jadi tadi pagi aku langsung makan protein banyak. Tadi pagi gitu langsung kayak lebih bawel lah ya, dan lebih pede ngobrolin tentang kesehatan juga karena aku udah tahu nih tentang badan aku, apa yang aku harus lakukan, apa yang harus aku improve biar kedepannya lebih sehat dan aku bisa spend my time kedepannya sama anak-anak deserve mom yang sehat gitu, secara mental, secara badan gitu. Percuma kalau aku malah nggak tahu apa-apa, clueless tentang badan aku sendiri, nggak ngerti. Terus aku malah jadi salah konsumsi gitu. Jadi dengan ketidaktahuan aku malah konsumsi hal yang tidak seharusnya atau tidak beneficial buat aku. Ya jadi kayak salah tembak aja gitu kan. Jadi it's a very nice experience untuk bisa cobain asaren kemarin ini, dan all the complete reports benar-benar semuanya
sampai skin, sampai onkologi juga ada gitu. Itu penting banget buat genetik, buat screening. Jadi kalian tahu kalau misalnya secara genetik ada keturunan, misalnya ada kanker payudara atau apa, berarti kita jadi lebih aware. Oh, ini secara genetik misalnya elevated risk-nya di payudara, berarti aku misalnya aku mamogram setahun sekali. Itu kan sebuah preventive in action ya gitu, which is important gitu. Betul, berarti memang sebagai working mom dan banyak peran ini, sebenarnya kalau kita screening untuk kesehatan diri kita sendiri tuh bukan langkah yang egois berarti ya Kak Vina? Bukan sama sekali sih. Maksudnya itu part of self love ya buat aku ya, karena it's important, apalagi kita yang aku bilang kita punya banyak peran, kita harus take care of ourselves first. Kita nggak bisa pour out of empty cup gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa dan kita jadi ujungnya jadi sakit-sakitan. Aku sering banget denger orang kayak ujungnya sakit karena selalu fokus sama sekitarnya. Mau itu sakit jadi di kepala, di badan. Karena dia nggak pernah ngurusin dirinya sendiri. Karena terlalu fokus sama role-nya, tapi jadi lupa neglect diri dia sendiri. Nah itu hal yang tendensi kita as a woman lakukan gitu loh. Karena society harus, cewek tuh udah mikirin kanan kiri, urusin semua orang. Urusin orang tua, urusin suami, urusin anak. Tapi gak usah urusin diri sendiri. Misalnya one day in Anda Reserva itu udah selfish ya kali gitu kan. Kalau pulang-pulang anak dapat mamah yang happy, suami dapat istri yang happy, ya kenapa tidak gitu. Itu maksudnya. Itu maksudnya yang penting. Iya, benar gitu. Jadi kayak it's never a selfish decision untuk kita cek genetik, fokus badan kita, kesehatan kita. Justru itu malah penting banget ya gitu. Jadi itu ya teman Asa dan juga teman-teman yang ada di sini, kayak misalnya kita tuh concern sama diri kita sendiri, kadang suka ada perasaan guilty gitu ya. Iya. Dengar kalau udah jadi ibu tuh kadang-kadang suka ada rasa guilty, even kadang mau nyalon aja, tuh kadang mau me time aja, kadang suka ada rasa guilty bahkan. Tapi Kak Vina tipe yang kalau belanja suka ini gak sih mikirin anaknya terus gitu. Jadi kayak misalkan aku gak usah beli ini deh, tapi buat anak aku aja, tipe yang kayak gitu nggak? Kalau aku tuh biasanya kalau misalnya belanja makeup lebih ke buat pengantin aku ya. Malah mikirin bukan anak sama diri sendiri, tapi mikirin pengantin. Iya. Emang otaknya kayak biar cuan gitu. Mahal tapi nggak apa-apa buat cuan gitu. Nggak cuman aku waktu anak pertama aku ada mom guilt-nya besar banget karena aku harus kerja. Itu sih yang kayak aduh besar banget gitu. Tapi itu yang bikin aku jadi sama suami punya decision, karena suami lebih banyak waktu luang daripada aku gitu. Aku bilang kan suami aku baking. Jadi aku bilang kayak ya udah kalau misalnya kamu lebih ada lowong, you focus on creating their childhood, aku masa depan mereka. Kan aku suka banget kerja kan. Maksudnya aku tuh dari dulu dari SMA juga udah otak udah muter gimana gue bisa cari cuan gitu. Jadi karena itu kayak aku mikir mom guilt ini harus pelan-pelan di let go gitu. Karena adik aku pernah bilang sama aku, mom guilt itu wajar. Tapi remember you're working for them gitu. Lu tuh ninggalin mereka tuh untuk mereka sendiri. Even ninggalin buat self-care, itu kan juga sebenarnya bukan cuman keegoisan diri. Tapi balik lagi, we take care of ourselves. Dan kita bisa jadi orang yang lebih baik lah ke sekitar kita juga kayak gitu. Tapi ya semakin kesini udah nggak ada mom guilt sih. Ya paling anak dibawa kayak gini hari ini, ya udah anak dibawa aja karena mbakku masih takut pegang gitu. Ya udah anak dibawa kayak gitu. Terus kalau misalnya belanja lebih banyak belanja buat anak sih. Oh my god, apalagi anak perempuan. Oh my lord. Bahayanya. Iya, oh my god, aku belanja terus buat anak gitu. Tapi kalau misalnya buat belanja buat diri sendiri, otak aku auto selalu ini bisa buat pas event kesini, ini buat kayak kerjaan. Jadi emang kayaknya gitu deh, otaknya udah wired kayak kalau misalnya belanja untuk diri sendiri, tapi harus dijustifikasi sama sesuatu yang reasonable. Iya, kayak ya udahlah ntar balik modal lah gitu. Tapi kalau misalnya buat anak sih lebih gampang ya gitu, lebih gampang keluarnya gitu. Iya. Kayak dari sepanjang kita ngobrol nih Kak Vina, aku melihat kayak sebenarnya Kak Vina tuh tipe orang yang sangat mikir juga ya, dan juga apapun tuh dipikirin bakal sampai jauh ke depan ya. Dok Via juga mungkin udah tahu karena mungkin ada dari genetik presa juga gitu. Berarti memang mental load ini nih nyata banget ya. Nyata banget lah ya. Bener. Nyata walaupun kadang-kadang mungkin nggak di-realize gitu. Iya, dan justru pas ngerti ada mental load, kita jadi lebih bisa appreciate diri kita sendiri dan kita mengkomunikasikan ke
pasangan misalnya itu lebih gampang. Kayak banyak orang mikir ibu rumah tangga doang gitu kan. Ibu rumah tangga doang apa sih stresnya gitu kan. Apa sih stresnya, apa sih mikirin apa. Kau gitu ya. Untuk mikirin besok serumah makan apa aja itu udah mental loh. Untuk nanti malam mau makan apa. Terus belum lagi mikirin ke pasar naik apa ya. Belum lagi mobil diisi belum bensinnya. Kayak itu kan sebenarnya mental load gitu. Jadi ketika kita ngerti kalau ternyata kita punya load yang tidak terlihat. Tapi ketika kita tahu kita punya mental load yang cukup besar, kita bisa komunikasikan ke orang yang tidak mengerti. Itu jadi lebih, ternyata istri gue capek ya gitu. Ternyata mikirin besok makan apa tuh capek ya. Jadi tahu gitu loh. Kayak ternyata mikirin nih laundryan udah kering apa belum aja. Tapi kalau paham dari Kavina berarti cewek-cewek nih mental load, invincible mental load itu real, tapi jangan lupa dikomunikasikan. Iya. Jangan berharap orang ngerti. Bener, bukan cenayang, bukan. Itu juga kadang aku selalu ngasih tahu ke dede-dede cewek gitu ya, yang kayak misalnya curhat tentang pasangan apa segala macam. Ya kalau dia sayang sama gue, dia harusnya tahu. Tidak. Ayo wake up gitu, enggak. Semua itu harus dibicarakan, semua itu harus diomongin gitu. Jadi misalnya emang kamu capek sama that mental load that you have yang orang tuh nggak lihat, dibicarakan aja kalau hey this is heavy gitu. Yang aku punya di sini tuh heavy. Jadi kamu jangan pikir aku yang menjalani kehidupan tuh dengan santai. Walaupun terlihatnya santai, tapi ada mental load itu yang tidak terlihat, yang ketika kita komunikasikan itu menjadi insight buat pasangan, insight buat orang tua gitu. Karena orang tua mikir, kamu mah enak gitu kan ini kerja segala macam. Tapi kan kita punya mental load, jadi bisa dikomunikasikan ke orang tua juga gitu biar kayak bisa mensupport kita instead of menekan gitu. Kalau kita nggak bicara, kalau kita cuman pendam, satu jadi penyakit ya dok ya. Kedua kita jadi resentment, malah jadi apa-apa tuh maunya marah sama maunya marah sama emak gue, maunya marah sama laki gue, maunya marah sama anak. Jadi keluarnya tuh langsung meledak-ledak marah-marah karena dalamnya ada mental load yang tidak terkomunikasikan dengan baik, jadi tidak mendapat support. Gitu. Jadi sangat terengut kalau bahasa zaman sekarang. Bener. Terengut senggol bacok gitu kan. Iya. Dok Via, gimana caranya biar langkah kecil aja deh gitu, biar kita tuh aware sama kesehatan atau mungkin aware sama mental load kita sendiri. Karena kan untuk punya awareness tentang mental load juga kadang nggak semua orang punya. Gimana dok? Ya sebenarnya ya pasti yang paling utama adalah prioritas diri kita sendiri gitu. Memang role wanita itu banyak banget, bisa dalam satu kali waktu itu kan mengerjakan yang tadi multitasking itu ya. Cuman ya kayak kita itu berpikir, kita memikirkan, kita juga harus memutuskan sesuatu gitu. Kita juga maksudnya banyak harus kita laksanakan bahkan sebelum hal itu terjadi actually gitu kan. Sebenarnya kayak yang tadi kayak apa-apalah semua rumah tangga itu dipikirin gitu kan. Yang sebenarnya mungkin orang lihat ibu rumah tangga ya baik-baik aja lah, cuman paling ngaso-ngaso doang di rumah. Padahal kan di luar itu ya itulah invisible-nya tuh di situ. Gitu, invisible-nya makanya dibilang mental load itu sangat load sebenarnya kan ya di brain kita. Ya jadi prioritas utama adalah sebenarnya memang role itu penting, tapi diri kita balik lagi ke diri kita sendiri karena kalau misalnya nggak keluar, nggak kelihatan sama orang kita baik-baik aja, tapi di dalam bisa teriak-teriak di dalam sebenarnya. Dan yang teriak-teriak di dalam itu yang invisible itu ya dampaknya ke kita lagi, nggak ke orang lain kan sebenarnya. Yang jeleknya di kita lagi, yang sakit kita lagi gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi prioritas utama adalah diri kita. Jangan sampai kita mikir ini baik-baik aja dan dinormalize gitu. Iya, benar. Karena semua perempuan tuh udah menormalize ini sebenarnya. Iya, apalagi cewek-cewek kan. Aduh sakit kepala ya udahlah minum obat aja. Itu dia. Ya udahlah Panadol. Aduh GERD sebenarnya ya udahlah. Bener. Oh no ya teman-teman ya. Jadi intinya di podcast kita di hari ini sama Kavina dan juga Dr. Via, teman asa yang di rumah dan juga yang di studio Andara Serva, intinya adalah memang kita langkah preventif itu penting banget. Salah satunya dengan DNA test pastinya. So we know ourselves better, terus kita juga jadi know what to do terhadap diri kita sendiri dan very personalized. Jadi yang sangat-sangat kita tahu rekomendasinya apa untuk diri kita sendiri yang tepat, nggak nebak-nebak. Terus juga memang bentuk menyayangi diri sendiri itu bukan hal yang selfish, ya justru memang kalau kitanya bahagia, kita fulfill, kita content, kita sehat, kita bisa take responsible, lebih berhati-hati lagi dan lebih jangka panjang, long term gitu ya. Jadi untuk bisa lebih
jadi berkat juga untuk banyak orang kayak gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman Asa yang udah nontonin podcast ini ya, yang sangat panjang ya, panjang banget, menyenangkan pastinya untuk semuanya, dan hopefully ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman Asa yang di rumah dan juga di studio. Bye bye semuanya, thank you.